Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sahabat tafakur billah, dimana saja berada, salah satu kesyukuran yang kita syukuri bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kita ke majlis-majlis ilmu. Salah satu tempat yang Allah taala unggulkan, yang Allah taala muliakan adalah tempat di mana di situ berkumpulnya orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya orang-orang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya orang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok kaum atau sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala, di masjid-masjid, di majlis-majlis kajian. Lalu mereka yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Tala yatslu, membaca. Wa yatadabbaruna, dan mereka mentadaburinya, mereka mendiskusikannya, mereka membicarakannya, mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala. Di antara mereka ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai Rasulnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada orang tersebut sebuah kedamaian. Kedamaian dalam hatinya. Orang yang senantiasa hatinya lidahnya dibasahi oleh Al-Quran, hatinya tersirami oleh Al-Quran, pasti akan mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Mungkin orang melihatnya tidak tampak, atau orang tidak melihat kedamaian dari orang yang baca Quran, tapi sesungguhnya dia mendapatkan pancaran cahaya dari Quran itu sendiri. Maka ada satu kisah, ada seorang anak punya orang tua yang kerjanya baca Al-Quran terus, sampai anaknya merasa terganggu. Dia ngomong sama ayahnya, "Wahai ayah, berhenti baca Quran. Percuma, karena ayah kan tidak tahu artinya. Bukankah Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup?" Tapi ayahnya terus melakukan baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Selepas ayahnya membaca Al-Quran, lalu anaknya dipanggil, "Wahai anakku, kesini. Tolong ayah ambilkan air." Jadi ayahnya menyiapkan air, ember yang sudah bolong bawahnya. Embernya kotor sekali. Kata ayahnya, "Tolong ambilkan air ke sana, pakai ember ini." Pakai ember ini untuk memenuhi wadah sini. Anaknya ngikutin apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Anaknya bolak-balik bawa ember yang bolong ke tempat sumur, ambil air, dibawa ke tempat ayahnya. Sampai ke tempat ayahnya sudah habis. Terus begitu melakukan berulang-ulang. Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayah, percuma kayaknya. Tidak akan bisa mengisi wadah ini." Kenapa? Karena embernya bolong. Apa kata ayahnya? "Kenapa kau katakan percuma?" "Iya ya, karena kita tidak mendapatkan air." Kata ayahnya, "Tidak, wahai anakku, perhatikan. Bagaimana ember yang tadi kamu lihat pertama kali? Kotor. Coba lihat bagaimana embermu saat ini sudah bersih." Itulah orang yang salah satu gambaran tilawah Quran. Mungkin dia tidak tahu maknanya, tapi secara tidak langsung Allah Ta'ala menjernihkan hatinya, dikendalikan emosinya, kesabaran dan sebagainya. Maka salah satu yang Nabi katakan, mereka membaca Al-Quran akan diturunkan apa? Ila nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepadanya kedamaian hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bermajlis ilmu, belajar ilmu, maka Allah Ta'ala sangat cinta kepadanya. Allah Ta'ala menyayanginya. Wa khafathumul malaikah, dan diliputi oleh malaikat. Ada malaikat-malaikat yang menyertai dalam majlis itu. Dan yang paling keren lagi, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah sebut nama-nama dia di hadapan para malaikatnya. Siapa yang hadir di majlis itu, satu-satu punya nama, dipanggil, dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Si Fulan bin Fulan, dia sedang mengaji, dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Bayangkan, kadang kita disebut-sebut nama kita dalam sebuah komunitas, orang yang punya kedudukan lah. Misalnya kita diundang oleh Pak Bupati, lalu di tempat itu Pak Bupati terus menyebut nama-nama kita tentang kebaikan kita. "Oh, Fulan itu orangnya luar biasa, orangnya hebat, orangnya kreatif." Orang itu kan senangnya luar biasa. Padahal maaf ya, ini yang menyebut-nyebut sekelas bupati, kita kebanggaan yang luar biasa, bahkan mungkin jadikan status kita. Ya, kita habis temu dengan Pak Bupati, Bupati membanggakan nama-nama saya.
Lah ini yang membanggakan, yang menyambut yang utama kita adalah Dia zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita. Dia dibanggakan di hadapan makhluknya yang maksud, yang baik-baik itu para malaikat, ya, maka siapapun berbangga. Maka salah satu hadirin, kita bangga, syukur ketika Allah Ta'ala menakdirkan kita, memudahkan kita mau melangkah ke majelis-majelis ilmu. Itulah satu keunggulan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mau belajar ilmu. Demikian sahabat filah, sahabat tafakur di mana saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, langkah-langkah kita dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu agama yang Allah Ta'ala perintahkan, sehingga kita beramal di atas berdasarkan ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.